Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kode Etik Profesi Angkutan Publik Indonesia. Next. Sebelum memasuki paparan poin materi yang akan disampaikan, hendaknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Dian Aurika Mukti dengan NIM yang tertera. Kedua, Azza Zakia dengan NIM yang tertera. Kemudian saya sendiri, Naura Zalfa Prindararjo dengan NIM yang tertera. Lalu yang keempat, Vicentius Adiatma dengan NIM yang tertera. Next. Berikut merupakan beberapa poin yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama mengenai kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Kedua, akuntan yang bekerja di bisnis. Ketiga, akuntan yang berpraktik melayani publik. Dan yang keempat, terdapat 2 poin, yaitu yang A, independensi dalam perikatan audit dan review. Kemudian yang B, independensi dalam perikatan angsuran selain perikatan audit dan review. Next. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Next. Terdapat beberapa prinsip dasar etika, yaitu yang pertama mengenai integritas, kedua objektivitas, ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, keempat kerahasiaan, dan poin yang kelima mengenai perilaku profesional. Next. Prinsip dasar etika yang pertama yaitu integritas. Integritas melibatkan kejujuran dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya, atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi ataupun organisasi. Next. Yang kedua mengenai prinsip dasar objektivitas. Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional tanpa dikompromikan oleh yang pertama bias, kedua benturan kepentingan, ketiga pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Next. Ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Terdapat beberapa poin yang dapat dibahas pada prinsip dasar etika tersebut, yaitu yang pertama, mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesi dan standar teknis terkini, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin yang kedua, bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesi dan standar teknis yang berlaku. Kemudian poin yang ketiga, memberikan jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional, mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan kegiatan profesional. Next. Kemudian selanjutnya prinsip dasar etika kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Akuntan diminta untuk mewaspadai kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja. Kedua, menjaga kerahasiaan informasi di dalam organisasi tempatnya bekerja. Ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Keempat, tidak menggunakan informasi rahasia dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi ataupun pihak ketiga. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun itu bentuknya. Next. Kemudian masuk ke perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis, menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Next. Selanjutnya memasuki kerangka kerja konseptual, yaitu dengan pendekatan ada 3 poin mengenai identifikasi ancaman, evaluasi ancaman, dan mengatasi ancaman.
Terdapat beberapa sikap yang harus dilakukan pada kerangka kerja konseptual. Yang pertama, memiliki sikap yang selalu mempertanyakan atau inquiring mind. Kedua, menerapkan pertimbangan profesional atau professional judgment. Ketiga, menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai atau reasonable and informed third party. Kemudian yang keempat, pertimbangan lain mengenai bias dan budaya organisasi. Next. Sikap yang selalu mempertanyakan pada prinsip etika akuntan yaitu bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan investigasi lebih lanjut atau tindakan lain. Yang kedua, pertimbangan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh. Next. Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat. Next. Terdapat beberapa jenis ancaman, yaitu yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, kedua, ancaman telaah pribadi, ketiga, ancaman advokasi, keempat, ancaman kedekatan, dan yang terakhir, ancaman intimidasi yang akan dijelaskan lebih rinci pada poin kedua yang akan disampaikan teman saya. Next. Oke, selanjutnya menjelaskan mengenai akuntansi yang bekerja di bisnis. Next. Eee, sebelum, ke materi, alangkah lebih baiknya yaitu overview terkait dengan revisi Kode Etik 2021. Apabila Kode Etik Akuntansi Dunia yang diterbitkan oleh IFSC mengalami perubahan, maka Kode Etik Akuntansi Indonesia akan ikut berubah. Kemudian revisi Kode Etik Akuntansi ini mengadopsi atau diterbitkan oleh International Ethics Standard Board of Accountants of IFFC pada bulan Oktober 2020. Perubahannya yaitu akuntansi bertindak untuk kepentingan publik, yang kedua ada akuntansi memiliki sikap yang selalu mempertanyakan, yang ketiga ada penyempurnaan pada prinsip-prinsip etika dasar, yang keempat ada kesadaran akan bias dan pentingnya budaya organisasi. Next. Uh, Selanjutnya ada seksi 200, di mana pada seksi 200 ini menjelaskan mengenai penerapan kerangka kerja konseptual yang sudah disebutkan tadi bahwa ada beberapa ancaman terkait dengan kode etik. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi. Ancaman ini terikat dengan kepentingan keuangan atau lainnya yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntansi atau akuntan sendiri secara tidak layak. Yang kedua ada ancaman telaah pribadi. Ancaman ini berakibat dari akuntan yang tidak dapat sepenuhnya melaksanakan atau melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dilakukan. Next. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada ancaman advokasi. Ancaman ini terjadi sebab akuntan mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitas. Yang selanjutnya ada ancaman kedekatan. Ancaman ini ketika akuntansi atau akuntan terlalu bersimpati dengan organisasi sebab hubungan dekat dengan dan berlangsung sejak lama. Kemudian yang terakhir ada ancaman intimidasi. Ancaman ketika akuntan dihalangi oleh untuk bertindak objektif sebab tekanan yang nyata dan dirasakan termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak sepantasnya. Next. Selanjutnya ada seksi 210. Di sini seksi 210 ini menjelaskan mengenai benturan kepentingan, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada eh,
Berpotensi, benturan kepentingan ini berpotensi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola dari dua organisasi pemberi kerja dan juga memperoleh informasi rahasia dari salah satu organisasi yang mungkin digunakan oleh akuntan untuk menguntungkan atau merugikan organisasi lain. Untuk poin yang kedua adalah melakukan aktivitas profesional untuk dua pihak atau dua organisasi dalam melakukan kerjasama yang memperkerjakan akuntan untuk membantu pihak tersebut. Yang ketiga ada menyusun informasi keuangan untuk manajemen tertentu dari organisasi tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas entitas tersebut. Next. Selanjutnya ada poin yang keempat yaitu bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota atau keluarga inti atau kolega dari akuntan yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut. Yang kelima, ada berposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi, portfolio investasi pribadi si akuntan tersebut. Play next. Kemudian ada seleksi 210, yaitu menerangkan tentang penyajian informasi. Akuntan itu harus menyusun atau menyajikan informasi keuangan dengan beberapa hal yang kemudian yang ada dua hal, yaitu menghindari pengaruh atau ketergantungan dari individu, organisasi, atau teknologi. Yang kedua ada menyadari resiko bias. Kemudian poin selanjutnya ada akuntansi itu harus menggunakan pertimbangan profesional dalam mengandalkan pekerjaan individu individu lain, baik dari internal ataupun eksternal organisasi. Next. Yang udah disebutkan tadi yaitu ada seksi 210, lebih jelasnya, menerangkan atau menjelaskan mengenai penyusunan dan penyajian informasi. Akuntan itu terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi keuangan dan non-keuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal. Adapun kriteria dalam menyusun informasi keuangan, yaitu yang pertama ada menggunakan basis pelaporan keuangan yang sesuai, kemudian tidak menyesatkan atau mempengaruhi keluaran suatu kontrak, kemudian menerapkan pertimbangan profesional, kemudian tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Kemudian akuntan atau anggota akuntansi itu tidak akan menerapkan diskresi saat menyusun dan menyajikan informasi dengan maksud untuk menyesatkan pihak lain, atau dapat mempengaruhi keluaran. Selanjutnya ada seksi 230 yaitu menjelaskan mengenai penerapan kerangka kerja konseptual. Yaitu ada aspek prinsip, kompetensi, dan kehati-hatian dalam seksi ini, yaitu, prinsip, kompetensi, dan kehati-hatian profesional ini mensyaratkan akuntansi hanya melaksanakan tugas signifikan ketika dapat memperoleh pelatihan yang memadai, mempunyai pengalaman, dan juga kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan. Kemudian, keadaan yang munculkan ancaman pada prinsip ini, yaitu yang pertama ada waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan atau, melaksanakan tugas, kemudian ada informasi yang tidak lengkap, kemudian terbatas dan tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut,
yaitu ada pengalaman pelatihan dan atau pendidikan yang tidak memadai. Kemudian selanjutnya ada sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai. Next. Selanjutnya ada seksi 240 yaitu kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif. Akuntan ini tidak boleh memanipulasi atau menyalahgunakan informasi keuangan. Kemudian, keadaan yang dapat memunculkan ancaman pada prinsip ini yaitu adalah memiliki motivasi, memiliki motif atau peluang untuk memanipulasi informasi keuangan tersebut, kemudian memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung, kemudian berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba. Yang terakhir ada memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja. Next. Selanjutnya ada seksi 250 yaitu mengenai, bujukan. Definisi dari bujukan itu sendiri adalah objek atau situasi atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, namun tidak harus dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut. Kemudian anggota keluarga itu, bujukan yang ditawarkan oleh, anggota keluarga itu diberikan oleh anggota keluarga dan terdapat intensi untuk mempengaruhi perilaku akuntan atau pihak lawan secara tidak patut. Dalam, seksi ini dilarang untuk, bujukan yang dilarang oleh peraturan perundangan ini yaitu, penyuapan dan korupsi, serta melarang, menawarkan, dan menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Boleh di-next? Dalam seksi 260 ini ada benturan kepentingan. Ada 3 poin, yaitu ada kepatuhan, merespon adanya, kemudian ada tanggung jawab. Dalam ketidakpatuhan ini, tindakan kelainan atau perbuatan jahat yang disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh organisasi pemberi kerja atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi, anggota manajemen, dan juga individu lain yang bekerja di bawah arahan organisasi. Kemudian ada merespon adanya itu ada 3 poin, yaitu mematuhi prinsip, integritas dan perilaku profesional, kemudian mengingatkan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, itu ada juga mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Untuk poin yang terakhir ada, tanggung jawab. Itu manajemen organisasi tempat akuntan bekerja dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis organisasi itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Kemudian ada poin terakhir dari bab 2 ini, yaitu ada seksi 270, itu mengenai tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Akuntan itu dilarang untuk memberikan tekanan dari pihak lain yang memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap, prinsip dasar etika itu sendiri. Kemudian
akuntan dilarang untuk menekan pihak lain yang diketahui akuntan akan mengakibatkan individu lain itu melanggar prinsip dasar etika. Kemudian tekanan yang mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip etika itu ada beberapa, yaitu tekanan dari anggota keluarga atau kolega yang terkait dengan benturan kepentingan, kemudian ada tekanan dari atas dan tekanan kolega untuk mempengaruhi penyusunan informasi hasil keuangan. Baik, selanjutnya terkait akuntansi yang berpraktik melayani publik. Nah, untuk bahasan ini terdapat pada seksi 360. Untuk yang pertama itu ada respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ketidakpatuhan ini merupakan tindakan penghilangan atau perbuatan yang itu baik disengaja atau tidak disengaja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemungkinan dilakukan oleh pertama klien, kemudian ada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen klien, dan ada individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien. Nah, tindakan yang dilakukan ketika merespon ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan ini dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk berdampak secara langsung itu berdampak terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, sementara dampak tidak langsungnya itu penting bagi aspek operasional bisnis untuk mempertahankan usaha dan untuk menghindari hukuman yang material. Kemudian selanjutnya adalah tujuan anggota terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ketika merespon adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari anggota adalah yang pertama, mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional. Kemudian yang kedua, mengingatkan manajemen atau jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien untuk pertama, memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari progres dan prosedur. Lalu yang kedua, mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi. Nah, yang ketiga itu mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Nah, contoh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan yang pertama, kecurangan, korupsi, dan penyuapan itu tunjukkan dengan kesehatan dan keselamatan publik. Kemudian ada pasar dan perdagangan surat berharga. Yang ketiga ada perlindungan data. Kemudian yang berhubungan dengan pencucian uang, pendanaan teroris, dan hasil kriminal itu termasuk perbankan serta produk atau jasa keuangan lainnya. Kemudian terkait liabilitas pajak dan pensiunan serta pembayarannya. Yang ketiga terkait perlindungan lingkungan hidup. Nah, kemudian yang ketiga, peran anggota respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, untuk yang audit atas laporan keuangan ini, yang pertama, jika anggota ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan dengan mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, anggota itu harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Dan pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam keadaan itu terjadi. Nah, hal tersebut itu telah terjadi atau mungkin terjadi. Yang kedua, jika anggota mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka anggota harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat dan jika perlu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian faktor-faktor yang relevan yang perlu dipertimbangkan itu termasuk pertama, sifat dan keadaan permasalahan, kedua, individu aktual yang berpotensi terlibat, ketiga, konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut, yang keempat, apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.
kemudian untuk jasa profesional selain audit atas laporan keuangan. Nah, ini ada komunikasi permasalahan kepada auditor eksternal. Nah, jika anggota merupakan jasa selain audit, untuk yang pertama, klien audit kantor dan komponen dari klien audit kantor, maka yang pertama anggota itu harus mengkomunikasikan dugaan ketidakpatuhan dalam kantor, kecuali itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, komunikasi yang dilakukan itu harus sesuai dengan proses atau prosedur kantor. Yang ketiga, jika tidak ada protokol atau prosedur tersebut, komunikasi itu dapat dilakukan kepada rekan perikatan audit. Nah, kemudian jika klien itu ditujukan untuk klien jaringan kantor dan komponen dari klien audit jaringan kantor, maka anggota itu harus mempertimbangkan apakah komunikasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada jaringan kantor. Kedua, komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan protokol atau prosedur kantor dan atau jaringan kantor. Ketiga, jika tidak ada protokol atau prosedur, maka komunikasi itu dapat dilakukan langsung kepada rekan perikatan audit. Yang ketiga, apabila ditunjukkan kepada klien audit kantor atau jaringan kantor dan komponen dari klien kantor atau jaringan kantor, maka anggota itu harus mempertimbangkan apakah pengkomunikasian ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada kantor yang merupakan audit eksternal klien. Jika ada, maka jika ada gitu. Kemudian yang keempat itu ada perspektif KJA, kerangka kerja konseptual, dan juga isu spesifik. Nah, pendekatannya sendiri ini terbagi atas 3, yaitu identifikasi ancaman, evaluasi ancaman, dan mengatasi ancaman. Nah, identifikasi ancaman ini, akuntan itu harus dapat mengidentifikasi ancaman apa sih yang terjadi, apakah itu termasuk ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, atau ancaman advokasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian untuk evaluasi ancaman, itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien maupun lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasi dari klien. Nah, untuk yang dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien itu misalnya ketika klien mensyaratkan individu yang dianggap tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan. Nah, sementara contoh untuk evaluasi ancaman yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja itu misalnya adanya kebijakan atau prosedur yang menetapkan dan mematuhi kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personel. Nah, kemudian untuk pengatasan ancaman itu dapat dilakukan yang pertama dengan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan, kemudian dapat digunakan dengan menerapkan pertimbangan profesional, dapat juga menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemudian yang keempat dengan mempertimbangkan isu lain seperti bias dan juga budaya organisasi. Nah, untuk isu sendiri itu ada benturan kepentingan, imbalan, dan penunjukan profesional seperti yang sudah dijelaskan di seksi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian 4A di Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang pertama itu bagian 4A membahas tentang independensi dalam perikatan audit dan review. Mungkin bisa di next. Oke. Oke, jadi bagian ini menjelaskan fakta dan keadaan termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau yang mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi. Nah, tindakan potensial ini termasuk seperti pengamanan yang mungkin dapat diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut. Nah, lalu ada beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat pengamanan untuk menurunkan pada level yang dapat diterima. Nah, jadi bagian ini menjelaskan ya seperti itu tadi. Lalu bagian ini berlaku untuk baik itu perikatan audit maupun perikatan review. Nah, terminologi audit, tim audit, perikatan audit, klien audit, dan laporan audit berlaku sama untuk review, tim review, perikatan review, klien review, dan juga laporan perikatan review. Nah, ketika melakukan perikatan audit ini, kode etik mengharuskan kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independensi. Nah, maka dari itu bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana
cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melakukan suatu perikatan audit maupun perikatan review. Next. Oke, ini ada persyaratan dan materi aplikasi terkait itu tadi. Yang pertama persyaratan umum, kantor yang melakukan perikatan asuransi itu harus independen. Lalu kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan audit. Lalu yang kedua, jaringan kantor. Nah, suatu jaringan kantor ini harus independen dari klien audit kantor lain dalam jaringan kantor. Pernyataan independensi ini berlaku untuk suatu jaringan kantor dan juga berlaku untuk setiap entitas yang memenuhi definisi sebagai suatu jaringan kantor. Lalu yang ketiga ini ada entitas berelasi. Jadi suatu klien audit ini merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal yang mencakup semua entitas yang berelasinya. Untuk selain itu, pengacauan klien audit yang merupakan entitas berelasi adalah ketika klien memiliki pengendalian langsung ataupun tidak langsung. Nah, ketika tim audit mengetahui dan memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan itu melibatkan entitas berelasi yang lainnya dari klien yang relevan dengan evaluasi independensi kantor terhadap klien, tim audit harus menyertakan entitas relasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman independensi. Oke, nah di bagian 4A ini ada berbagai persoalan yang dibahas. Yang pertama imbalan, yang kedua kebijakan kompensasi dan evaluasi, lalu hadiah dari keramah tamahan, lalu litigasi aktual ataupun ancaman litigasi, lalu kepentingan keuangan, lalu pinjaman dan jaminan, lalu hubungan bisnis, terus hubungan keluarga dan pribadi, lalu pernah bekerja pada klien audit, lalu rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit, lalu pekerjaan dengan klien audit, lalu penugasan personal sementara, lalu hubungan yang berlangsung lama antara personel, dan penyediaan jasa non-asuransi kepada klien audit. Oke, lalu bagaimana jika terjadi pelanggaran atas persyaratan? Nah, maka kantor itu harus melakukan yang pertama, mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan segera mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Lalu yang kedua, mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut. Lalu yang ketiga, mengkomunikasikan segera pelanggaran tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lalu mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit. Dan yang terakhir, menentukan untuk mengakhiri perikatan audit tersebut atau mungkin dianalisis lagi apakah masih bisa dilakukan cara lain untuk melakukan tindakan berdasarkan signifikansi pelanggaran. Next. Oke, ini kita masuk ke bagian terakhir, ini bagian 4B terkait dengan independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan review. Oke, jadi bagian ini berlaku untuk perikatan asuransi selain perikatan audit dan review yang dikenal juga dengan nama atau dikenal sebagai perikatan asuransi. Lalu contoh perikatan ini meliputi audit atas unsur akun atau pos tertentu dari laporan keuangan. Nah, asuransi atas indikator ini menjadi kunci kinerja perusahaan. Nah, independensi terkait dengan prinsip objektivitas dan integritas ini terdiri atas, yang pertama, independensi itu terdiri atas penampilan dan pemikiran. Lalu periode independensi ini yang pertama selama periode perikatan dan yang kedua selama periode yang dicakup oleh informasi hal pokok. Next. Oke.
Nah, ini perikatan asuransi itu dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pengguna yang dituju tentang hasil evaluasi atau pengukuran hal pokok terhadap kriteria. Nah, basis perikatan asuransi yang pertama terdiri dari asersi dan pelaporan langsung. Next. Oke, ini lalu persyaratan dan materi aplikasi terkait perikatan asuransi tadi. Yang pertama, persyaratan umumnya kantor yang melakukan perikatan asuransi itu harus independen. Lalu, kantor yang menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asuransi. Lalu, jaringan kantor. Jadi ketika kantor meyakini bahwa kepentingan dan hubungan jaringan kantor dapat memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, maka kantor harus segera mengevaluasi dan segera mengatasi ancaman tersebut. Lalu yang terakhir, entitas berelasi. Ketika tim asuransi mengetahui dan meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asuransi ini relevan untuk dievaluasi independensi kantor terhadap klien, maka tim asuransi harus menyertakan entitas berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi. Next. Oke, lalu persoalan dalam bagian 4 ini kurang lebih sama dengan bagian 4A tadi. Yang pertama ada imbalan, lalu hadiah dari keramah tamahan, lalu litigasi aktual atau ancaman litigasi, lalu kepentingan keuangan, pinjaman dan jaminan, hubungan bisnis, hubungan keluarga dan pribadi, lalu pernah bekerja pada klien asuransi, lengkap sebagai jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi, pekerjaan dengan klien asuransi, hubungan yang berlangsung lama antar personel, lalu penyediaan jasa non-asuransi kepada klien asuransi selain perikatan audit dan review, lalu dan yang terakhir, laporan yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Next. Oke. Lalu ini jika tadinya ditemukan pelanggaran atas persyaratan, maka kantor itu harus yang pertama mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut, mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan menentukan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan asuransi, dan yang terakhir menentukan apakah tindakan yang diambil dapat mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Apabila teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau didiskusikan, dapat diketikkan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Selamat siang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.